warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sebetulnya panjang ya pembahasannya. Ya. Panjang sekali ya. Yang bikin panjang itu karena perdebatannya sudah 8 abad. Gitu. Jadi bukan orang baru debat sekarang, bukan. Ya. Yang bikin panjang itu karena perdebatan sudah 8 abad. Jadi mau nggak mau, kekayaan pemikirannya juga nambah. Jadi kalau sekarang kita melakukan satu penjelasan kita itu hanya nambahi perdebatan yang sudah ada, begitu kan. Sederhananya begini. Semua sepakat bahwa bid'ah itu ada. Semua sepakat itu ya, bahwa bid'ah itu ada ya. Yang nanti tidak sepakat itu adalah bid'ah itu cakupannya sampai mana? Itu yang nanti orang nggak sepakat itu. Bid'ah itu cakupannya sampai mana? Ya. Tapi yang perlu kita jelaskan pertama, bid'ah itu adalah istilah fikih. Bid'ah itu bukan istilah akidah, bukan istilah akidah, bukan ya. Bid'ah itu istilah fikih. Ketika istilah fikih, maka hukumnya juga terkait dengan hukum-hukum fikih. Itu yang pertama. Ya. Karena nanti istilah akidah itu kaitannya adalah soal iman dan kufur. Itu kalau akidah. Ya. Jadi bid'ah itu fikih. Kedua, bid'ah itu status. Dia bukan hukum. Dia betul istilah fikih, betul. Tapi dia status. Dia bukan hukum. Kalau hukum itu tidak beranjak dari yang 5 itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tidak beranjak. Silakan buka referensi kitab usul fikih manapun. Yang disebut hukum itu cuma 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ada hukum taklifi itu cuma 5 macam. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Selalu begitu. Yang ketiga, yang namanya kebaikan, idealnya tidak ada bid'ah, tidak ada. Kebaikan ya, bukan ibadah loh, bukan ibadah. Yang namanya kebaikan tidak ada bid'ah. Karena yang petunjuknya terbatas adalah ibadah, Petunjuk tentang kebaikan itu tidak pernah terbatas, enggak pernah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Ini jangan dipahami berlomba-lomba melakukan ibadah loh, bahaya. Ayo kita lomba sholat, bahaya itu, main cepet-cepetan sholat nantinya itu ya. Kalau kebaikan yang ada di masa Nabi dengan kebaikan yang ada di masa sekarang pasti lebih banyak kebaikan yang ada di masa sekarang, pasti. Ragam kebaikannya itu pasti. Ya. Tidak semua kebaikan itu pernah dicontohkan oleh Rasul, bahkan tidak semua ibadah pernah dilakukan secara pribadi oleh Rasul. Bapak sepakat nggak kalau azan itu ibadah? Sepakat ya? Sepakat. Kalau azan itu ibadah, sepakat. Ada tuntunannya jelas. Pertanyaannya, pernahkah Nabi azan? Nggak pernah, Pak. Nabi nggak pernah azan. Apa saya hidup di masa Nabi? Tidak. Imam Nawawi yang bilang, tidak pernah Nabi itu azan, tidak pernah. Ya. Maka saya jadi ustadz tuh saya nggak mau azan. Saya pernah itu masuk satu masjid itu, belum azan saya diminta azan. Ustadz silakan. Lu Bilalnya mana? Bilalnya masih wudu. Suruh Bilalnya dong, Lu ustadz kok nggak mau azan? Nggak mau. Saya pewaris Nabi. Orang Nabi nggak pernah azan kok. Kata saya nggak pernah. Lah kalau saya azan itu tugasnya Bilal ngapain gitu kan? Kalau Nabi pernah azan di telinga bayi, betul. Tapi Nabi azan sholat itu tidak pernah. Jadi jangan kemudian setiap ibadah harus minta contoh dari Rasul. Contoh Rasulnya, Rasul ngajarin Bilal. Itu kan. Habis ini cluenya dapat ya. Bahkan tidak semua ibadah itu pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak.
Tapi Rasul ngizinkan. Itu kata kunci tuh, Rasul ngizinkan. Ya, setuju, mengizinkan, setuju ya. Makanya nanti di masa Rasul ada ibadah, inisiatifnya bukan Rasul, bukan. Salat sunnah wudu, inisiatornya bukan Rasul, bukan. Ini inisiator ibadah ya, bukan hak angket, bukan ya, bukan ya. Inisiator ibadah. Bilal itu Pak, setiap habis wudu itu sholat. Nabi nggak ngajarin, nggak. Sampai Nabi tanya, bla 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 bla. Cuma Nabi setuju. Setujunya Nabi itu dalil, bukan perbuatan Bilalnya, bukan. Qobliyah subuh yang dilakukan sesudah subuh, itu Nabi nggak pernah ngajarin, nggak pernah. Ada sahabat namanya Qais bin Qohad masuk masjid, Nabi sudah jamaah. Dia ikut jamaah subuh bersama dengan Rasul. Begitu kemudian selesai, Assalamualaikum. Qais bin Qohad naik lagi sholat 2 rakaat, qobliyah subuh. Selesai sholat, ditanya sama Nabi, kamu sholat apa? Qobliyah Nabi, tadi saya nggak sempat. Ini orang kan ada Rasul, kenapa nggak nanya dulu sama Rasul? Rasul, boleh nggak? Rasul depan matanya loh, ada, nggak nanya Rasul lagi. Qobliyah aja habis subuh, Inisiatornya bukan Rasul, tapi Rasul diam. Rasul diam itu tanda Rasul setuju, sepakat. Ini semua sepakat. Hal-hal semacam ini itu nanti menurut sebagian ulama disebut sebagai bid'ah hasanah. Inisiatornya bukan dari Rasul, bukan, tapi dianggap sebagai kebaikan. Ada yang nggak percaya, ada yang nggak percaya, ada. Itulah dialektika pemikiran. Bukan tugas yang percaya meyakinkan orang yang tidak percaya. Bukan tugas orang yang tidak percaya mengingkari orang yang percaya. Tugas masing-masing menjaga kondusivitas. Tugas masing-masing. Imam Malik nggak setuju dengan bid'ah hasanah, nggak setuju, nggak ada bid'ah hasanah itu, nggak ada. Imam Syafi'i setuju dengan bid'ah hasanah. Tapi banyak contoh perbuatannya sama, tinjauannya beda. Saya kasih contoh Pak. Bikin maulid Nabi itu, kalau menurut sebagian orang itu apa? Bid'ah hasanah, ya bid'ah hasanah, mengakui bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah itu bukan hal yang baru, bukan zaman sekarang. Di masa Umar bin Khattab, istilah itu sudah ada. Umar itu ketika ngelihat orang tarawih berjamaah, kata-kata Umar masih dicatat sampai sekarang. Nikmatul bid'atu hazihi. Sebaik-baiknya bid'ah, ya bid'ah yang ini nih, kata Umar. Sebaik-baiknya bid'ah yang ini. Berarti kan bid'ah bisa disebut baik, bisa. Buktinya Umar ngomongnya gitu kan. Tapi tadi sekali lagi, bukan tugas yang percaya meyakinkan yang tidak percaya, bukan tugas yang tidak percaya mengingkari orang yang percaya. Jalan masing-masing aja. Toh nanti ketemu di surga kok. Santai aja, kalem beragama itu. Saya kasih contoh. Imam Malik itu enggak setuju dengan bid'ah hasanah, enggak setuju. Di Maroko itu madhabnya Malikiyah. Apakah ketika tidak ada bid'ah hasanah berarti di Maroko tidak ada maulid Nabi? Ada. Saya tanya kan, ente di Maroko maulid Nabi? Maulid. Loh, katanya nggak pakai bid'ah hasanah. Itu bukan bid'ah hasanah, kami pakai maslahatul mursalah katanya. Jadi perbuatannya sama, kalau menurut sana tinjauannya bid'ah hasanah, menurut sana tinjauannya maslahatul mursalah. Padahal maknanya sama Pak. Saya jelaskan sederhana saja ini ya. Karena perdebatannya kan sudah 8 abad ya, jadi panjang sebetulnya. Saya jelaskan sederhana. Maslahat itu kebaikan. Kalau punya dalil, kita sebutnya maslahat syariah. Donasi Jumat berkah. Di masa Nabi nggak ada tuh, nggak ada. Bikin makanan, diedar distribusi hanya pada hari Jumat, Kira-kira kalau kita bikin kemis berkah ada yang ikut apa enggak tuh? Nggak ada. Jumat berkah itu kan di masa Nabi tidak ada. Cuman pertanyaannya, dalilnya ada dalil sedekah.
dalil keutamaan hari Jumat, itu kita sebutnya maslahat syariah. Kemaslahatan yang didukung oleh bukti syariat. Maslahat syariah. Ada maslahat kita anggap baik, tapi bertentangan dengan syariat. Ini makin lama nih harga daging sapi itu makin gak terkontrol. Maka orang-orang tuh kekurangan protein hewani. Bagaimana kalau babi kita halalkan sajalah supaya mereka tetap dapat protein begitu kan misalnya. Itu maslahat Pak, maslahat. Kebaikan, paling tidak menurut yang mengusulkan begitu kan, paling tidak begitu. Tapi kan bertentangan dengan dalil syariat. Kita sebutnya maslahat mulghah. Maslahat yang tidak perlu diperhitungkan. Ada maslahat, dalil syariahnya tidak ada, yang memerintahkan tidak ada, yang melarang tidak ada. Tapi itu kita anggap baik. Ini ada yang perintah apa enggak? Enggak ada. Yang melarang ada apa enggak? Enggak ada. Itu disebutnya, kalau dalam madhab Maliki, namanya maslahatul mursalah. Jadi nantinya kegiatannya sama, tinjauannya beda. Ini kegiatannya apa ini? Misalnya mohon maaf, Isra Mi'raj. Nabi saja loh, pelaku Isra Mi'raj, enggak pernah bikin Isra Mi'raj, enggak pernah. Nuzulul Quran, Nabi itu yang diturunkan Quran. Tiap bulan Quran turun. Tapi enggak ada ceritanya kalau Ramadan reunian sama Jibril bikin Nuzulul Quran, enggak ada. Ya kan? Kita nganggapnya nih yang Syafi'i ya, bid'ah hasanah, bagus. Kenapa? Ya tadi ya, isinya itu mengingatkan orang pentingnya Quran apa segala macam. Tapi kalau orang madhab Maliki yang ditanya, bid'ah hasanah itu enggak ada. Ini maslahatul mursalah. Dia juga Pak, mereknya yang beda. Gitu, dia juga. Nah, kalau saya sederhana sebetulnya. Kalau orang enggak percaya bid'ah hasanah, ya enggak apa-apa, santai aja, enggak apa-apa. Saya percaya. Yang penting tidak saling menyalahkan. Itu yang paling penting itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.